Hai semuanya, selamat datang di Del Dark Tales, tempat di mana aku akan menceritakan kisah-kisah horor dan misteri. Kisah kali ini adalah kisah horor fiksi karya Karsa berjudul The Old Hospital, karya Sri Mariyati. Kalian juga bisa langsung ke karyakarsa.com untuk membaca langsung kisah ini dan karya lainnya dari Sri Mariyati. Jangan lupa untuk kasih support kalian ke setiap karyanya di Karya Karsa. Dan kalau kalian suka dan ingin terus mendengarkan kisah horor dan misteri untuk aku ceritakan di channel ini, support aku dengan kasih like dan subscribe channel ini. Kita langsung ke ceritanya. Selamat mendengarkan. The Old Hospital. Di saat kamu merasa kebahagiaan itu sepenuhnya milikmu, ternyata semua itu salah besar. Rani Azelia, ia berpikir hidupnya nyaris sempurna, dikelilingi orang-orang yang ia cintai dan mencintainya juga. Pekerjaan sesuai dengan passion dan memang cita-citanya sejak kecil untuk menjadi seorang dokter. Apa jadinya jika kamu bekerja di rumah sakit tua yang ternyata tidak berpenghuni dan tidak ada aktivitas manusia, namun hanya ada interaksi makhluk astral menyeramkan yang kita sebut sebagai hantu atau ghost. Di samping itu, semua berawal dari kejadian yang tidak disangka Rani terjadi dalam hidupnya. Ia mendapati Bram kekasihnya selingkuh. Lalu ia mengalami kecelakaan dan dipindah tugaskan bekerja di rumah sakit tua, tempat yang akan menjadi mimpi buruk Rani sepanjang hidupnya. Penasaran bagaimana cerita Rani dalam menjalani rentetan kesialan dalam hidupnya dan pengalaman bekerja di rumah sakit tua yang angker? Chapter 1: Accident. Tak pernah terbayangkan sebelumnya, hal di luar nalar sekaligus sakit hati yang mendalam terjadi di dalam hidup Rani dalam satu waktu. Meskipun begitu, aku harus kuat. Bagaimanapun semua itu bagian dari kehidupan. Rani Azelia. Rani Azelia perlahan membuka mata. Ia melihat suasana sekitar serba putih. Suasana yang tidak asing baginya. Kepalanya berdenyut, terasa sangat sakit. Refleks, ia hendak memegang kepalanya dan melihat tangan kirinya yang terpasang infus. Rani mencoba mengingat lagi apa yang sudah terjadi padanya. "Gue di rumah sakit ya," gumamnya. "Oh," eluh Rani sembari memegang kepalanya yang dililit perban. Rani baru saja bangun dari komanya selama 2 minggu akibat kecelakaan mobil yang ia alami. Dan tanpa ia sadari, itu awal dari semua mimpi buruknya. Flashback. Tampak seorang dokter muda tengah sibuk memeriksa pasien. Siang itu sedang banyak pasien karena ada kecelakaan bus yang mengakibatkan 3 orang meninggal dan 15 orang lainnya luka-luka. Ruang UGD rumah sakit dipenuhi dengan hiruk-pikuk teriakan pasien yang kesakitan, isak tangis keluarga para pasien, dan tentunya para petugas medis yang begitu sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Rani sudah menyelesaikan tugasnya dan ia pergi beristirahat sebentar. Selesai melepas lelah, Rani mau mengecek pasien-pasien yang sudah ia tangani. Selesai itu baru pulang. Saat hendak balik ke UGD, Rani melihat pasien ibu-ibu parubaya. Kaki sebelah kirinya terluka, berjalan pincang ke arah luar di lorong rumah sakit. Saat itu pun, hawa di sekitar lorong mendadak berubah. Sepi dan atmosfer terasa dingin yang tak biasa. Bulu kuduk Rani berdiri. Ia berusaha menepis perasaan itu. Bagi Rani, tenaga medis sepertinya, hal seperti itu sudah biasa. Satu lagi, Rani adalah tipe orang yang berpikir logis. Hal mistis tidak terlalu dipikirkan olehnya. Rani langsung menghampiri si ibu dan mengatakan untuk kembali ke ranjangnya karena luka di kaki si ibu itu masih belum diobati.
Tampak darah segar mengalir di kaki si ibu. Belum lagi jejak kakinya yang tercetak jelas oleh noda darah di sepanjang jalan yang ia lewati. Namun si ibu itu hanya diam tak bergeming dan terus berjalan. Mukanya terlihat sangat pucat sambil memegang sebelah kakinya yang terluka, berjalan terseok-seok. "Maaf Bu, Ibu harus kembali ke ruang UGD ya untuk diobati sekarang juga." Saat itu Rani hendak mengambil kursi roda untuk membantu si ibu, karena darahnya sudah banyak sekali keluar dari bagian kaki yang terluka. Rani melangkah dan hendak berjalan mengambil kursi roda. Terdengar suara seseorang yang memanggil kemudian memegang lengannya. "Dokter Rani," panggil seorang suster. "Oh, kebetulan sekali sus, kenapa ibu ini belum diobati lukanya ya?" tanya Rani kepada suster yang memanggilnya tadi. Maaf dok, pasien ibu-ibu yang mana ya?" Suster malah balik bertanya pada Rani. "Ini Ibu Rati, umur 52 tahun, korban kecelakaan bus." Saat menoleh, menunjuk ke arah belakang, Rani terkejut ibu itu sudah tidak ada di tempat ia berdiri tadi. Logikanya, seharusnya si ibu masih ada di belakangnya. Selain itu lorong rumah sakit yang panjang dan kaki ibu yang bernama Rati itu dalam keadaan terluka, jadi tidak mungkin bisa menghilang secepat itu. Loh, kok nggak ada sih? Maaf dok, dari tadi saya lihat dokter sendirian, tidak ada siapa-siapa." "Beneran?" ujar Rani dengan raut kebingungan, memastikan lagi bertanya kepada suster. "Bener dok, dari kejauhan saya lihat dokter tuh sendirian di sini." Oh ya, kamu ada apa mencari saya?" Dengan sigap Rani langsung mengalihkan pembicaraan. Ada pasien yang harus segera dioperasi dok." Lalu Rani berlari ke ruang operasi, diikuti suster tepat di belakangnya. Sore itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya di rumah sakit, Rani berencana ingin pulang dan beristirahat. Namun, akhir-akhir ini Rani tidak bisa pulang dan harus stay di rumah sakit. Selain karena banyak pasien yang harus ditangani, rumah sakit juga sedang butuh tenaga medis ekstra. So, seperti yang kalian tahu, dokter jarang punya waktu luang. But it's fine. By the way, Rani seorang dokter magang yang kini bekerja di rumah sakit terbesar di ibu kota. Saat hendak pulang dalam perjalanan, ia memutuskan mampir ke sebuah kafe. Biasanya Rani suka membeli kopi sepulang kerja untuk menghangatkan tubuhnya, sekaligus membuat matanya melek lagi agar nyaman mengendarai mobil. Saat memasuki kafe, Rani melihat kekasihnya Bram sedang bersama seorang wanita. Melihat hal itu, Rani langsung mencoba menghubungi Bram via telepon. "Bram, lagi di mana?" Masih di kantor yang kerjaan aku belum beres, kayaknya bakalan lembur. Kenapa?" Rani langsung menutup teleponnya dan cabut dari kafe. Sambil mengendarai mobil dengan sangat kencang, Rani menangis sejadi-jadinya. Tanpa sadar, ada seseorang melintas di jalan. Rani kaget, langsung membanting setir dan sosok yang melintas tadi pun perlahan menghilang seperti kepulan asap. Kita kembali ke masa sekarang. 2 minggu kemudian, Rani sadarkan diri dari koma. Semenjak bangun dari koma itulah, tingkat kesensitifannya akan makhluk halus semakin kuat. Rani sendiri pun belum menyadari sepenuhnya. Siangnya, mendengar kabar kalau Rani sudah siuman, Bram pergi menjenguk ke rumah sakit tempat kekasihnya dirawat. Ralat, mantan kekasih, karena itu yang akan terjadi ketika ia menemui Rani. Atau lebih tepatnya sejak Rani melihatnya di kafe bersama seorang perempuan lain dan berbohong padanya. Mama Rani siang itu lagi pulang ke rumah sebentar untuk mengambil beberapa barang milik Rani putrinya. Saat itu dirinya tidak tahu ibunya pergi pulang karena saat itu Rani belum siuman.
Dan sekarang Rani sendirian di kamar rawat inap. Tiba-tiba saja pintu toilet terbuka. Rani sempat kaget, lalu memanggil-manggil mamanya. Ia mengira mungkin mamanya yang sedang berada di toilet. Namun setelah dipanggil-panggil tak ada jawaban. Mama. Lagi-lagi Rani mencoba memanggil mamanya. Dengan perasaan was-was, Rani masih menatap ke arah toilet yang sedikit terbuka. Lampu toilet yang padam membuat celah pintu yang sedikit terbuka itu terlihat gelap dan menyeramkan. Tidak mungkin ibunya ada di dalam toilet. Rani juga tidak ada mendengar sama sekali suara flash atau apapun itu. Hening. Saat fokus ke arah toilet, tiba-tiba terdengar suara. Rani tersentak kaget oleh suara ketukan pintu di ruangannya dan melihat Bram kekasihnya, ralat lagi, mantan kekasih yang muncul dari balik pintu. Sontak membuat mood Rani bertambah buruk. "Hai Ran, gimana keadaan kamu?" kata Bram sambil meletakkan buah-buahan yang ia bawa di meja. "Ngapain lo kesini?" Aku baru dengar kabar kalau kamu masuk rumah sakit." "Kenapa nggak lo ajak sekalian cewek baru lo itu?" cetus Rani pada Bram. Raut wajah Bram seketika berubah pucat dan keringat dingin. Ekspresi mukanya seperti orang ketakutan setengah mati. "Lo kaget gue bisa tahu?" Rani berpikir muka Bram pucat karena ketahuan selingkuh dan sedang memarahinya. Tetapi Bram terlihat seolah tak menghiraukan kemarahan Rani. Ran, aku balik dulu ya." Bram, gue belum selesai ngomong." Bram tidak menghiraukan panggilan Rani. Buru-buru ia cabut dari ruangan. Terlalu terburu-buru, ia sempat terjatuh karena menubruk kursi. Secepat kilat ia berdiri, lalu pergi begitu saja. Rani yang melihat gelagat aneh Bram menoleh ke arah belakangnya, sebab tadi ia memperhatikan Bram seperti melihat sesuatu yang ada di belakangnya. Entah apa, saat menoleh ke belakang, Rani tidak melihat apapun. Sekeliling gelap, sepi, dan aura sekitar mencekam. Rani tengah berdiri di lorong rumah sakit, tapi anehnya, rumah sakit ini bukanlah rumah sakit tempat ia dirawat. Rani tahu betul, sebab rumah sakit tempat ia dirawat sekarang adalah rumah sakit tempat ia bekerja. Walaupun gelap, samar-samar Rani masih bisa melihat lantainya yang kotor, dinding rumah sakit yang terlihat kusam, dan bangunan terlihat sudah tua sekali tidak terurus. Penerangan yang minim menambah kesan horor di sekitar. Tiba-tiba di tengah kebingungan dan rasa takut yang menjalar, terdengar suara tangisan perempuan yang sangat lirih, membuat bulu kuduknya merinding. Rasa takutnya semakin besar saat celingak-celinguk mencari sumber suara lewat sekelebat bayangan hitam. Karena takut, Rani berbalik arah, ingin berlari keluar dari tempat yang menyeramkan ini. Saat hendak berbalik, Rani terkejut muncul tepat di hadapannya seorang wanita berpakaian putih, rambut yang panjang acak-acakan, mukanya hancur sebelah, mengucur mengeluarkan darah. Badan Rani seketika kaku tidak bisa digerakkan. Kemudian sosok yang menyeramkan itu mencekik lehernya. Suara ketawa cekikikan yang melengking membuat Rani membuka matanya. Posisinya kini Rani yang terbaring di kasur. Sosok kuntilanak bermuka hancur itu berada di atas tubuh Rani sembari mencekiknya. Benar, Rani mengalami mimpi awalnya, tetapi ternyata sosok itu ada dan sedang melakukan hal yang sama seperti dalam mimpinya, mencekik leher Rani. Suara Rani samar-samar terdengar oleh mamanya yang tertidur di sofa. Betapa terkejutnya sang mama melihat anaknya yang sedang mencekik dirinya sendiri. Sontak mamanya berusaha membangunkan Rani dan memanggil-manggil namanya, sembari berusaha melepaskan tangan Rani dari lehernya sendiri. "Rani sadar nak, Rani, ini mama bangun sayang."
Beberapa saat kemudian, Rani tersadar. Rani terbatuk dan refleks langsung memeluk sang mama. Rani menangis di pelukan mamanya karena ini pertama kalinya seumur hidup Rani mengalami mimpi menyeramkan seperti ini. Ia bermimpi seram kemudian seolah terbangun dari mimpi lalu bertemu sosok yang menyeramkan. Rani mengira ia sudah sadar sepenuhnya dari mimpi buruk yang ia alami. Ternyata ia masih bermimpi dan berakibat fatal ke dunia nyata, hampir merenggut nyawanya. Keesokan paginya, Rani berjalan ke taman rumah sakit ditemani mamanya untuk menghirup udara segar. Mereka duduk di bangku taman. Mamanya mulai membuka pembicaraan. Karena kejadian semalam, Mama Rani berusaha menasehati Rani, anaknya, untuk mengambil cuti sepulang dari rumah sakit. "Ma, Rani gak bisa cuti. Sudah terlalu lama Rani off kerja. Kamu kan baru mengalami kecelakaan, sayang. Mama mau kamu lebih banyak istirahat," timpal mamanya lagi. Di tengah perbincangannya, fokus Rani teralihkan oleh seorang wanita yang berdiri di ujung lorong menatap tajam ke arahnya. Penampilan perempuan itu sangat aneh dan creepy. Rambut panjang terurai acak-acakan dan mukanya yang pucat membuat Rani mulai takut dan risih. Sosok itu tak berhenti menatap tajam ke arahnya. "Mah, Rani mau balik ke kamar aja." "Kenapa, sayang?" Saat Rani menoleh lagi ke arah wanita itu, sosok itu sudah tidak ada. Seketika muka Rani pucat. Kenapa akhir-akhir ini ia sering melihat hal-hal yang aneh? Sebelumnya, Rani beberapa kali mengalami kejadian mistis selama kerja di rumah sakit. Ia tidak takut, malah biasa aja. Tapi baru kali ini, Rani merasa dia diteror habis-habisan.